Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya menggunakan oven tangkring dengan benar untuk memanggang adonan roti supaya tekstur rotinya itu tetap lembut dan juga empuk. Bagi kalian yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Senang ya, kita bisa melihat hasil roti yang secantik ini dengan tekstur yang lembut dan juga empuk. Untuk kelembutan rotinya juga awet, bahkan dalam keadaan roti itu sudah suhu ruang atau sudah dingin sekalipun, dengan pemanggangan oven tangkring hasilnya bisa seperti itu. Dan jawabannya sudah pasti bisa. Asal kita mengetahui cara yang benar dalam menggunakan oven tangkring untuk memanggang adonan roti. Sedikit penjelasan dari saya agar roti teksturnya dapat lembut dan empuk, yaitu yang pertama adonannya itu harus kalis elastis ya. Dan faktor yang kedua, adonannya harus mengembang saat di-proofing. Dan faktor penentu yaitu saat memanggang adonan roti. Faktor yang perlu diperhatikan saat memanggang roti. Yang pertama, suhu oven harus antara 180 derajat Celcius atau sampai dengan 200 derajat Celcius. Faktor yang kedua yaitu waktu pemanggangan roti, idealnya selama 15 menit atau sampai dengan 20 menit. Sebelum saya berbagi tipsnya, di sini oven yang sering saya gunakan untuk memanggang roti bentuknya seperti ini ya, kurang lebihnya. Dan dalamnya terdiri dari 3 susun rak. Biasanya ketiga raknya ini saya pakai itu ketika saya akan menggunakannya untuk mengoven kue kering. Dan ketika saya akan memanggang bolu, saya hanya menggunakan 1 rak saja ya di bagian bawah. Dan untuk memanggang adonan roti, saya biasanya menggunakan 1 rak saja. Saya letakkan di bagian tengah. Kenapa saya hanya menggunakan 1 rak saja? Agar hasil rotinya nanti dapat maksimal ya pada saat di oven. Untuk lubang atas oven tangkring, ketika saya akan mengoven hanya 1 atau 2 loyang, lubang atasnya saya tutup full ya. Seperti ini, saya tutup full. Tapi jika saya memanggang lebih dari 2 loyang, misalnya ada 3 atau 4 loyang atau 5 dan sebagainya, saya buka lubangnya sedikit. Itu tujuannya agar ovennya itu suhunya tetap stabil dan tidak terlalu panas. Di dalam video saya saat memanggang adonan roti, saya selalu mengucapkan panggang adonan roti dengan suhu 200 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Kalau dilihat sekilas, oven saya ini tidak ada pengatur suhunya ya. Jadi untuk mengetahui suhu ovennya, di sini saya menggunakan termometer oven. Saya belinya secara terpisah dan belinya itu di toko online, harganya sangat terjangkau sekali. Kalau kita memanggang adonan roti tidak mengetahui suhu ovennya itu susah ya, karena dalam memanggang roti itu suhunya harus antara 180 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius. Biasanya saya menggunakan di suhu 200 derajat Celcius. Pengalaman saya ketika menggunakan oven tangkring untuk memanggang adonan roti tidak memakai termometer oven, saya memanggang roti itu waktunya agak sedikit lama, bisa sampai 30-40 menit agar permukaan atas rotinya itu berwarna kecoklatan. Memang rotinya itu nanti akan matang dan hasilnya lembut, tapi itu ketika
masih keadaan panas atau hangat saja, tapi ketika suhunya sudah suhu ruang atau rotinya sudah dingin, itu teksturnya akan berubah dan sedikit kering ya, karena kelamaan dalam mengoven. Beda cerita jika kita memanggang adonan roti. Mengetahui suhu oven yang pas, maka roti kita itu akan matang selama 15 menit dengan permukaan roti yang sudah kecoklatan dan matangnya merata. Dan yang lebih penting lagi, tekstur rotinya itu tidak berubah walaupun dia sudah dalam keadaan suhu ruang atau sudah dingin. Tekstur rotinya pun akan tetap empuk dan juga lembut. Jadi suhu oven itu harus benar-benar diperhatikan ya dalam memanggang roti, karena akan mempengaruhi hasil akhir dari tekstur rotinya itu sendiri. Dalam memasang termometer ovennya ini mudah saja, tinggal kita masukkan saja ke dalam oven, kita letakkan di bagian bawah seperti ini. Nanti pada saat kita pakai, otomatis termometernya ini akan berfungsi, jadi kita bisa mengetahui suhu oven pada saat kita memanggang adonan roti. Nah, itu tadi sedikit tips dari saya cara menggunakan oven tangkring dengan benar untuk memanggang adonan roti. Bukannya saya di sini sok tahu ya, tapi saya hanya berbagi pengalaman yang saya rasakan selama saya memanggang roti menggunakan oven tangkring. Mungkin jika kalian ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Jika saya membacanya, insya Allah akan saya balas. Dan jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu kepada kalian semua. Demikian dulu videoku kali ini. See you in the next video. Bye-bye.